Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu kebenaran firman boleh meneguhkan iman kami. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan demi pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak masalah, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Dan seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab setiap doa kita? Tetapi dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama. Ketika Yesus mengetahui bahwa Lazarus sudah mati, Yesus berkata, "Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Di dalam penderitaan dan pergumulan, bahkan duka yang kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, sebenarnya di sanalah kita dapat belajar bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan diuji di masa-masa sulit. Oleh karena itu, ketika Yesus datang dan menemui Maria dan Marta yang adalah saudara dari Lazarus yang telah mati itu, Yesus menyatakan bahwa kuasa Allah akan dinyatakan bagi Lazarus saat engkau percaya. Dan mujizat Tuhan terjadi, Lazarus dibangkitkan. Meskipun telah 4 hari Lazarus dikuburkan, tetapi di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan dan pergumulan adalah jalan di mana kita melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dan di sanalah kita belajar untuk benar-benar percaya pada satu kuasa, yaitu kuasa Yesus. Bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pada kemampuan, harta benda, bahkan relasi sekalipun, tetapi benar-benar hanya bergantung dan percaya kepada Tuhan. Penderitaan demi penderitaan dan pergumulan akan kita alami di hari-hari ke depan. Banyak masalah, rintangan, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, bahkan di dalam pelayanan. Tetapi ingatlah bahwa kuasa Allah ada bagi kita. Biarlah lewat pergumulan-pergumulan itu kita dapat belajar untuk percaya. Seperti apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. "Lebih baik aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian engkau dapat belajar untuk percaya." Jika saat ini kita ada di dalam pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, ini adalah kesempatan untuk kita belajar mempercayai Dia, Allah yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan secara fisik, menyembuhkan keadaan kita, tetapi juga menyembuhkan kita secara rohani. Dengan kematiannya di atas kayu salib, menyatakan bagi setiap kita bahwa Dia memulihkan kita untuk memberikan anugerah kehidupan yang kekal. Tetapi tidak hanya itu saja, tujuan kita hidup di dunia ini adalah membawa orang-orang lain juga kepada Kristus agar mereka pun diselamatkan. Hubungan yang terputus antara Allah dan manusia karena dosa dipulihkan oleh karena kematian Kristus. Dan kebangkitan Kristus menyatakan kepada kita bahwa Dia telah mengalahkan maut.
Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Firman-Mu telah menguatkan setiap kami, bahwa Engkau mengizinkan kami mengalami berbagai macam pergumulan agar kami belajar percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di masa-masa sulit, keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kami mau terus belajar percaya kepada satu kuasa yang terus menaungi kehidupan kami, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga bersyukur karena Tuhan tidak hanya memulihkan kami secara fisik, tetapi juga Engkau memulihkan kami secara rohani saat kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Maka kami memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini kepada kami. Biarlah kami pakai untuk membawa semakin banyak orang lagi untuk bertemu dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati kami dalam istirahat malam hari ini, dan jika besok pagi kami akan beribadah, Tuhan memberkati kami supaya kami dapat membawa keluarga, kehidupan kami secara pribadi untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah Paskah. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.